Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Kepada adik-adikku, siswa dan siswi Madrasah Tsanawiyah, juga SMK Sunan Ampel yang sangat saya sayangi, juga kepada santriwan, santri putra dan santri putri Pondok Pesantren Raudhatul Quran yang sangat berbahagia. Alhamdulillah, kita memasuki bulan yang penuh barakah, yaitu bulan Ramadan. Semoga selama kita menjalani satu bulan penuh, bulan Ramadan ini, mampu melaksanakan puasa dengan sehat walafiat. Adik-adikku sekalian, perlu kita ketahui, di dalam bulan Ramadan ini ada satu peristiwa yang sangat agung, yaitu proses turunnya Al-Quran, atau yang disebut dengan nuzulul Quran. Nuzulul Quran dalam prosesnya itu ada 3 pendapat. Yang pertama, di Al-Quran itu diturunkan ketika malam Lailatul Qadar secara utuh dari Baitul Ma'mur ke Baitul Izzah. Jadi turunnya Al-Quran dari Baitul Ma'mur ke Baitul Izzah, dari langit ke-7 ke langit dunia, langit yang pertama. Ini yang disebut nuzulul Quran. Pendapat yang kedua, yaitu proses turunnya Al-Quran itu setiap malam Lailatul Qadar selama 20 tahun. Jadi Lailatul Qadar Allah menurunkan Al-Quran ke langit dunia selama 20 tahun, atau masyhurnya 23 tahun. Terus yang ketiga, itu Al-Quran turunnya pertama kali pada malam Lailatul Qadar. Jadi pada waktu Al-Quran itu turun pertama kali kepada Nabi Muhammad, itu pada waktu malam Lailatul Qadar. Untuk pendapat yang pertama, itu yang lebih masyhur, yang lebih populer, yaitu turunnya Al-Quran dari Baitul Ma'mur ke Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar. Semuanya Al-Quran. Baru setelah itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sedikit demi sedikit sesuai kebutuhan. Ada Al-Quran itu diturunkan ketika ada sebab, atau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, atau untuk menjawab permasalahan yang terjadi waktu itu. Ini disebut asbabun nuzul. Jadi ada masalah, baru Al-Quran diturunkan. Ini namanya asbabun nuzul. Santri ataupun pelajar harus mengetahui asbabun nuzul. Ada kalanya Al-Quran itu diturunkan tanpa asbabun nuzul.
untuk menceritakan kisah-kisah nabi-nabi zaman dahulu, untuk mengancam ketika perbuatan kita ini berdosa maka diancam, ketika perbuatan kita ini berpahala maka akan dipuji oleh Allah. Ini tanpa sebab, tanpa asbabun nuzul. Adik-adikku sekalian, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad itu selama 23 tahun. Kenapa begitu lama? Di situ ada siri, ada rahasia tersendiri supaya para sahabat itu mudah untuk menghafal. Jadi sedikit demi sedikit diturunkan supaya sahabat-sahabat Nabi itu semuanya hafal Al-Quran, mudah menghafal. Kalau langsung banyak nanti kesulitan untuk menghafal. Tapi sedikit demi sedikit maka para sahabat itu gampang atau mudah untuk menghafalkan. Siri yang kedua, supaya Nabi Muhammad itu dicintai oleh sahabat-sahabatnya, sehingga sahabat-sahabatnya ini menunggu wahyu, menunggu jawaban bagaimana Al-Quran, bagaimana firman Allah. Ada masalah, Kanjeng Nabi tidak langsung memutuskan, tapi menunggu wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi semua perkataan Kanjeng Nabi itu tidak berdasarkan hawa nafsu, akan tetapi berdasarkan wahyu ilahi. Adik-adikku sekalian yang saya hormati, yang saya cintai, mukjizat Al-Quran itu sangat agung, sangat agung. Tidak ada mukjizat yang lebih agung daripada Al-Quran, baik itu mukjizatnya Nabi Muhammad sendiri atau mukjizatnya nabi-nabi sebelumnya. Tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran. Sampai hari ini, sampai hari kiamat tidak akan bisa membandingi Al-Quran. Jadi tidak heran kalau Al-Quran mulai 14 abad yang lalu sampai sekarang tidak ada yang rubah, tetap, karena Allah menjaga. Sampai janjinya Allah, sampai hari kiamat akan tetap terjaga kemurnian Al-Quran tersebut. Adik-adikku yang berbahagia, karena agungnya Al-Quran ini, maka kita wajib untuk mempelajari Al-Quran. Wajib untuk mempelajari Al-Quran, sehingga di bulan puasa ini kita diadakan tadarus di setiap musola, di setiap sekolah. Mungkin untuk saat ini karena ada peraturan pemerintah, ya kita tetap tadarus di rumah. Semoga kalian semuanya masih semangat untuk mempelajari Al-Quran, tadarus Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu dibaca dengan baik dan benar, bagaimana Al-Quran itu dikaji dengan baik dan benar, sehingga kita mendapatkan syafaat Al-Quran, mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Al-Quran itu, dan kelak di akhirat akan mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari Al-Quran yang kita baca. Adik-adikku sekalian, mungkin sedikit dari saya. Semoga uraian di atas bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.